Kembali lagi bersama saya dalam perspektif Aditya D. Sugiarso. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang PSD Demak. Dan PSD Demak menjadi tim dalam kondisi yang tertekan di Liga 3 Yuna Jawa Tengah tahun 2022. Hal ini senada seperti postingan dari liga3jateng.id yang mengatakan bahwa ada 6 klub yang dalam kondisi tertekan, yaitu Persiwi Wonogiri, PSD Demak, kemudian Persikas Kabupaten Semarang, kemudian Persiharjo Sukoharjo, Persikama Kabupaten Magelang, dan juga Berlian Rajawali. Nah, PSD menjadi klub yang tertekan. Dalam perspektif saya mengatakan wajar karena di grup M, di mana PSD bergabung dengan PSIR Rembang dan Safin Pati, dalam 2 laga awal di grup M, PSD Demak belum pernah memenangkan pertandingan dan belum bisa untuk mendapatkan poin. Nah, dan juga belum bisa mencetak gol di 2 laga pertama. Yang pertama adalah di pembukaan grup M melawan PSIR Rembang, away ke Rembang, PSD harus mengakui keunggulan PSIR Rembang dengan skor 4-0 untuk PSIR Rembang. Nah, 4-0 ini menurut saya pun juga bisa dimaklumi karena PSD melawan tim PSIR Rembang yang memang sebagai klub syarat pengalaman di Liga Indonesia. Pernah juara Liga 3, pernah juara Liga 2, pernah bermain di kasta tertinggi juga, dan akhirnya memang saat ini berlaga di Liga 3. Pemain PSD datang ke stadion, masuk ke lapangan dalam kondisi yang sangat under, yang sangat di bawah standar. Kenapa? Karena pemain-pemain PSD melihat stadion yang full oleh supporter PSIR, mental dari pemain-pemain PSD sudah down terlebih dahulu dan bermain tidak sesuai skema dari arahan dari Coach Febrianto atau pelatih dari PSD, hingga akhirnya PSD harus menelan kekalahan 4-0 dari tuan rumah. Di laga kedua melawan Safin Pati FC di kandang di Stadion Diponegoro, pada waktu itu PSD harus menelan kekalahan 1-0. Dan di sini menurut analisa saya dalam pertandingan melawan Safin FC Pati ini, PSD memiliki kans yang besar untuk bisa memenangkan pertandingan karena PSD mampu mengimbangi bahkan unggul dalam penguasaan bola. Serangan-serangan PSD mampu menusuk hingga ke pertahanan dari Safin Pati. Tapi skor akhir berpihak kepada Safin Pati. PSD Demak belum beruntung dalam penyelesaian akhir atau finishing touch-nya belum beruntung hingga akhirnya kalah dengan skor 1-0. Nah, 2 pertandingan kebobolan 5 gol, belum mampu mencetak gol dan tidak memiliki poin sama sekali. Artinya memang PSD Demak ini dalam kondisi tertekan. Dan apabila di pertandingan ketiga tidak mampu meraih poin penuh dan juga di pertandingan terakhir, pertandingan 4 tidak meraih poin, maka bisa dipastikan bahwa PSD Demak akan gagal melaju ke 18 besar. Bahkan jika di pertandingan ketiga pun gagal mendapatkan poin, sudah dipastikan bahwa PSD Demak tidak lolos di putaran 18 besar. Nah, tim pelatih melakukan evaluasi strategik yang dilakukan untuk menyongsong pertandingan ketiga dan keempat, yaitu away ke Safin Pati dan juga home nantinya akan menjamu PSIR Rembang. Tetapi di perjalanan liga ada tragedi Kanjuruhan Malang, tragedi yang merenggut ratusan jiwa dari supporter Aremania, di mana waktu pertandingan Arema Malang melawan Persebaya, hingga akhirnya kompetisi baik Liga 1, Liga 2, Liga 3 pun harus ditunda untuk sementara waktu. Berdasarkan di Liga 3, berdasarkan surat dari PSSI Asprof Jateng,
dengan surat nomor 442 PSSI JTG X 2022 yang menyatakan bahwa penundaan kompetisi counterpane Liga 3 Jawa Tengah hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ini adalah pukulan yang cukup berat bagi tim kontestan di Liga 3, karena kita tahu bahwa di Liga 3 adalah tim-tim yang memang memiliki kekuatan finansial yang tidak cukup baik, atau finansial yang tidak baik, atau cukup saja. Bahkan di PSD Demak juga finansial kami pun tidak cukup baik untuk bisa mengarungi kompetisi ini dengan sampai akhir. Nah, dengan penundaan hingga batas waktu yang tidak ditentukan ini, maka manajemen saat ini harus meliburkan pemain, memulangkan pemain ke daerah-daerah asal, dan akhirnya latihan rutin harus tertunda karena memang pemain tidak berada di Demak, pemain tidak berada di MES. Dan apabila memang harus tetap pemain berada di MES dan tetap latihan, maka kos atau biaya atau anggaran dari manajemen pun akan semakin besar seperti itu, hingga akhirnya manajemen memulangkan atau meliburkan sementara waktu hingga nanti kompetisi pun bergulir kembali. Nah, di sini tentu masih ada harapan bagi PSD Demak apabila memang ingin melanjutkan kompetisi ini ke 18 besar, yaitu dengan memenangkan laga away melawan Savin Pati dan juga meraih poin ketika menjamu PSIR Rembang di Stadion Diponegoro Undip. Nah, misi yang cukup berat menurut saya bagi PSD, tetapi bola itu bundar, tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Dan saya berharap bahwa anak-anak nanti ketika kembali lagi ke Demak, kemudian latihan lagi, kemudian meramu skema permainan, meramu strategi, maka lebih siap karena ada waktu yang panjang untuk kalian bisa berlatih di daerah masing-masing, berlatih dengan klub kalian di daerah masing-masing, dan ketika kembali ke Demak kalian dalam kondisi fit dan siap melanjutkan kompetisi. Nah, kita berharap bahwa PSD Demak 2022 ini nantinya bisa melanjutkan kompetisi hingga ke 18 besar, bahkan bisa 16 besar, atau bahkan sampai mewakili zona Jawa Tengah ke regional atau ke nasional. Demikian sedikit sharing saya tentang PSD Demak tahun 2022, dan mohon doanya agar PSD Demak bisa lolos sampai ke putaran 18 besar bahkan lebih. Sampai bertemu di video-video berikutnya.